Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama gue di Pelita Hati 207. And of course, this is adalah akun official dari Pelita Hati 207 yang membahas berbagai macam hal. Hal yang dipertanyakan, hal yang selalu dibahas oleh masyarakat di setiap harinya. Membahas sesuatu yang kekinian ataupun yang lampau. Dan juga tentu kita kemas secara komprehensif dan secara futuristik. Nah teman-teman, ada begitu banyak hal tentunya yang kalian bisa dengar dan juga saksikan di Pelita Hati 207. Kalian bisa cek dan recheck juga seperti itu dengan berbagai macam judul. Kalian bisa klik pelita.hati 207 di YouTube. Lalu kemudian kalian bisa pilih judul sesuka kalian yang ya menurut kalian cocok untuk didengarkan di suasana hati yang mungkin sedang kalian rasakan saat ini gitu. Nah, before I'm talking about everything, tentunya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Dan share, serta like, dan tinggalkan komen yang positif tentunya. Komen yang negatif juga nggak apa-apa, saya tidak akan blok. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sekali karena pendengar dan juga subscriber sangat berarti bagi Pelita.hati 207 ini. Nah, teman-teman, berbicara tentang pekerjaan nih ya. Siapa sih di antara kita yang kemudian berharap punya pekerjaan yang mapan, seperti mungkin PNS, bekerja di BPJS, bekerja di Pertamina, bekerja di perminyakan, bekerja di instansi pemerintahan yang lain, menjadi ASN, kemudian menjadi TNI Polri, kemudian bekerja di luar negeri, menjadi dosen dan lain sebagainya. Dengan keuangan yang wow, luar biasa menjanjikan. Adanya tunjangan, kemudian belum lagi tunjangan rumah tangga, pensiunan seperti itu. Siapa sih yang nggak mau gitu? Sebagaimana teman-teman menyaksikan di masyarakat bahwa banyak sekali orang-orang yang sampai daftar IPDN, daftar PNS, CPNS dan lain sebagainya itu kan sangat luar biasa banyak sekali ya. Sehingga kenapa mereka banyak berminat dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, karena di satu sisi menjanjikan, di satu sisi lagi memiliki tunjangan dan juga memiliki pesangon bukan pesangon ya, dana pensiunan yang cukup lumayan besar juga yang pemerintah itu menggelontorkan yang sangat besar gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu? Ya saya juga mau gitu. Tapi kalian tahu nggak bahwa secara realistis, balik lagi ya, kalau saya bicara itu kayak lebih baik kita ngomongin yang realistis aja deh gitu, bahwa di berbagai macam lapisan masyarakat kita nggak bisa menyeragamkan kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan terus. Jadi temanku PNS nih, pokoknya aku harus jadi PNS juga. Temanku dokter nih, pokoknya aku harus jadi dokter juga. Temanku polisi nih, pokoknya gue harus jadi polisi juga. Ya nggak bisa. Bagaimanapun ada kekuatan apa ya, the power of destiny gitu. Jadi kayak ada kekuatan takdir yang kemudian terkadang kita maunya A sama Tuhan dikasih Z, terkadang kita maunya M sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasihnya N gitu. Jadi itulah dilema dari kehidupan kita. Nah, berbicara tentang pekerjaan yang tentunya memiliki gaji dan tunjangan yang luar biasa besar, ada juga nih UMR dan ya konsen yang akan saya bahas adalah UMR gitu, upah minimum reguler, gitu. Nah, teman-teman, di setiap daerah itu memiliki UMR-nya. Seperti mungkin daerah Jakarta itu 4 juta berapa puluh ribu. Kemudian di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta 1.800.000-an. Belum lagi di daerah Papua, di daerah lain-lain seperti itu. Itu juga tentunya pemerintah sudah menyusun itu dengan peraturan perundang-undangan agar sebuah badan usaha memiliki balance ataupun keseimbangan dalam usahanya, sehingga bisa menjual beberapa produk dari usahanya, tetapi di satu sisi juga harus menggaji karyawan yang bisa benefit juga terhadap perusahaan itu. Dan beberapa karyawan juga harus mengingat bahwa UMR segitu di daerah tersebut yang sudah diatur oleh pemerintah tentunya sudah menjadi hal dan pertimbangan
menurut kecocokan dari suatu wilayah regional tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, banyak sekali nih teman-teman yang kita mengeluh dalam artian, wah UMR ini kok kecil ya gitu. Aku pengennya yang besar, aku pengennya yang ini, sehingga ada beberapa serikat buruh itu juga sampai mogok kerja, lalu kemudian inginnya gaji yang fantastis, yang besar, tunjangan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, menurut hemat pribadi saya, teman-teman, yuk kita mulai berpikir secara realistis bahwa seseorang itu harus mengingat posisi seseorang. Jadi seseorang itu harus mengingat posisi dirinya sendiri itu siapa. Kalau memang contoh misal bapak saya, ibu saya pribadi, lalu kemudian ada beberapa teman-teman saya juga yang orang tuanya mungkin pedagang, ya enjoy sebagai pedagang aja, syukuri. Lalu kemudian ada juga yang mungkin sebagai buruh tani, ya enjoy, lakukan itu dengan buruh tani. Kemudian ada juga yang sebagai buruh, ya enjoy sebagai buruh. Ada juga yang mungkin sebagai seorang petani kebun, ya enjoy sebagai petani kebunnya. Karena jika kita selalu memikirkan tentang upah dan gaji yang merasa tidak cukup terus, maka sampai kapanpun kita nggak akan merasa cukup gitu. Jadi kita harus memikirkan dan kita harus menyadari bahwa posisi kita itu seperti apa. Bos, manajer, dan lain sebagainya, tentu mereka juga memiliki keluarga, mereka juga memiliki usaha yang memang harus dijalankan, dan itu pun demi teman-teman semua, serikat dagang ataupun teman-teman sesama karyawan itu sendiri gitu. Bayangin aja deh kalau memang jadi di masa pandemik seperti ini kan pekerjaan juga gampang-gampang susah ya. Jadi syukuri yang sekecil apapun, kita syukuri. Dan yang apalagi yang kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang anugerah besar gitu ya. Ya of course itu sangat menggembirakan sekali bagi kita seperti itu. Nah, yang kedua adalah yang menurut saya yang harusnya dikoreksi itu bukan peraturan pemerintahnya dan juga bukan UMR-nya, tapi lebih kepada gaya hidup kita. Jika gaya hidup kita ngeredit motor fiction atau motor NMAX dengan rumah masih nyicil, lalu kemudian dengan anak sekolah ini itu dan lain sebagainya, tapi mungkin kita juga pengen handphone yang lebih bagus lagi, pengen tas branded, lalu kemudian pengen makan yang mewah-mewah, ya menurut aku nggak ketemu dengan gaji UMR itu. Kalian ataupun kita semua pasti akan demo terus untuk meminta bahwa kenaikan UMR itu sendiri gitu, kenaikan UMP, kenaikan upah daripada kita bekerja di salah satu perusahaan tersebut gitu teman-teman. Nah, inilah yang kemudian menjadi concern kami dan juga teman-teman pada saat ingin membahas ini, berusaha untuk memberikan jalan tengah berusaha untuk memberikan jalan tengah. Yang saya maksud adalah pembahasan ini tuh kayak aku ingin suaraku juga bisa didengar oleh atasan-atasan dari pabrik tertentu, dan suaraku juga ingin sekali untuk didengar oleh kaum buruh yang kemudian aku berada di tengah untuk bisa memberikan sebuah pendapat. Bukan dalam artian memecahkan permasalahan negara ya, karena bagaimanapun siapakah saya seorang pelita hati gitu 207 yang kemudian saya pribadi hanya bisa siaran seperti itu. Tapi kan memberikan pendapat adalah salah satu bentuk demokrasi yang ada di negara kita. Nah teman-teman, yuk sama-sama saya mengajak diri saya pribadi dan juga teman-teman punya konsep begini. Konsepnya yang pertama adalah bersyukur. Jadi apapun yang terjadi, bersyukur aja, nikmati aja, enjoy the moment, apapun itu. Karena bagaimanapun dengan bersyukur itu nikmatnya bakalan ditambah lagi kok. Dengan kita merasa cukup, bahwa hati kita tuh bisa menerima dan bisa lapang. And trust me, karena aku udah bisa ngalamin bisa membuktikan hal itu dengan kehidupanku sendiri. Dan yang kedua adalah jangan mengikuti pola nafsu yang kita inginkan, karena bagaimanapun
pola hidup ataupun gaya hidup ataupun lifestyle di zaman sekarang memang menuntut kita untuk keren, menuntut kita untuk stylish, menuntut kita untuk menjadi pribadi yang wow. Apalagi dengan adanya sosial media, kita tahu ya banyak sekali ibu-ibu yang ke Facebook. Bahkan ibu-ibu kan usianya juga 45-an, ada yang dimulai dari 30 sampai dengan 45-an, rata-rata seperti itu. Juga main Instagram, juga main YouTube juga. Bagaimana banyak sekali para selebriti itu memamerkan kemewahannya, lalu kemudian ingin diikuti oleh kaum media sosial yang aku juga ingin kayak gitu, aku juga ingin makan makanan yang enak dong gitu. Jadi sehingganya lupa realistisnya adalah aku ini adalah pekerja dengan gaji pas-pasan atau bekerja dengan gaji UMR, sehingganya harus bisa mengurangi nafsu belanja, harus bisa mengirit, bisa menghemat, cerdik dalam menabung seperti itu. Jadi dua hal ini minimalnya supaya kita bisa menjadikan diri kita menyikapi UMR tersebut sebetulnya sudah cukup bagi kita. Jadi tidak ada sesuatu yang kurang. Kamu mah cuma ngomong doang, kamu mah cuma ngebacot doang. Begini, saya akan jawab juga statement yang seperti itu. Ada begitu banyak sekali orang tua kita zaman dulu yang kehidupannya juga lebih parah dari zaman sekarang, dan mereka survive terhadap kehidupan mereka yang sampai sekarang gitu. Jadi artinya nothing wrong with you, nothing wrong with me, nothing wrong with everything. Jadi nggak ada yang salah dengan semuanya, tetapi yang salah adalah bagaimana kita menghadapi permasalahan ini dengan kita selalu melihat style ataupun orang lain yang sorry. Jadi the problem is bagaimana kita melihat style orang lain di media sosial, karena media sosial sendiri sekarang sudah bertebaran di mana-mana, ada Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, yuk sama-sama kurangi pola hidup kita dengan pola hidup yang hedon, dengan kembali ke pola hidup yang sesederhana mungkin. Kemudian jangan lupa kita terus bersyukur, karena di masa pandemik ini juga mendapatkan pekerjaan yang bahkan tidak diinginkan pun cukup lumayan susah, apalagi mendapatkan pekerjaan yang diinginkan seperti itu. Nah teman-teman, minimalnya dari pendapat yang saya kemukakan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman untuk selalu menuntut kepada atasan, untuk selalu mungkin dikit-dikit demo, dikit-dikit menuntut dan lain sebagainya. Demonstrasi sendiri di negara ini sudah diatur dalam undang-undang, tentu of course selama memenuhi persyaratan-persyaratannya, ya tentu negara membolehkan. Tetapi jangan pernah lupa bahwa pandemi ini juga belum selesai. Jadi yuk sama-sama bergandengan tangan, bersinergi untuk menjadikan pandemi ini hilang dari negara kita. Toh jika pandemi ini juga sudah hilang, kita sendiri kok yang untung. Nah teman-teman, terima kasih banyak udah mendengarkan podcast yang sangat singkat ini, Pelita.hati 207. Dan bagi kalian yang belum mengetahui bahwa channel ini membahas everything, segala macam pertanyaan yang ada di masyarakat, dan kalian bisa scroll ke bawah atau kalian bisa cari beberapa tema yang mungkin cocok dengan suasana hati kalian yang bisa kalian dengarkan setelah ini juga. Dan jangan lupa like, comment dan juga subscribe. Tentunya dukungan kalian juga sangat penting sekali bagi kita. Dan akhir kata, saya Pelita Hati 207 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.